Kabarnya hari ini? Luar biasa, pasti luar biasa. Amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri dulu, Bapak Ibu Saudara. Bisa tengok kanan kirinya, sampaikan salam shalom. Boleh lambaikan tangannya kanan kirinya. Amin, haleluya. Mari silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita hari ini bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik, ucapan syukur bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu sepanjang waktu dalam hari ini Tuhan. Dari hari kemarin sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami yang baik. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau menanggalkan setiap beban kami mau menanggalkan setiap apapun yang ada dalam pergumulan kami. Untuk kami saat ini datang kepadamu, memberi hati kami, memberi seluruh apapun di hidup kami. Untuk kami tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersyukur, kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mari naikkan syukur pada Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Yesus baik, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Percaya Tuhan kita selalu baik, amin. Mari sama-sama katakan lebih lagi. Kau hiasi kehidupanku. Oh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan kau rancangkan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan kepada Tuhan, aku ada hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
melalui pujian ini, kita nyatakan iman percaya kita dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan penuh kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Yes, benar Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Oh Yesus, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhan, Yesus Kau baik, sangat baik bagi kami. Sebab itu kami naikkan syukur kami. Mari sama-sama kita hampiri Tuhan. Mari nyatakan syukur bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita sampaikan dan nyatakan segala apapun yang menjadi setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur dan penyembahan yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mengerti segala apapun dalam hidup kita. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang sungguh baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan telah setia berjalan bersama kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau setia padamu. Kami mau setia mengiring-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami ada hari ini. Semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau setia menuntun kami. Oh, apa yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tiada yang
perkataan iman di hadapan Tuhan. Mari nyatakan dengan penuh percaya, sebab Dia pasti menuntun hidupmu. Dia setia. Oh Tuhan, inilah persembahan kami. Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah yang dipuji, layak terima sembah, layak terima pengagungan. Raja yang hidup, Allah yang kekal, Tuhanlah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu, keselamatan, pengharapan kami. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Sedalamnya hati kami Kau tahu Tuhan. Kau sudah perhitungkan yang terbaik bagi kami. Untuk apa kami takut? Untuk apa kami ragu? Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena Tuhan. Yesus baik, selalu baik. Ini saatnya kami berikan hati kami. Mari tenangkan segala apapun yang menjadi beban pikiran kita. Ini waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu ragu lagi. Kita tidak perlu takut lagi. Karena ini adalah saatnya setiap pribadi kita dengan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dan melangkah dalam iman kami. Kami mau berjalan dan melangkah dalam pengharapan kami di dalam-Mu Yesus. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Mari jemaat sendiri katakan kepada Tuhan dengan iman percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan pada Tuhan yang telah berjanji. Mari bebaskan hatimu dengan iman. Tuhan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi angkat tanganmu sebagai pengharapan dan percaya. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
percaya Tuhan, kami semua sudah dimenangkan karena kami memiliki iman yang sepakat dan yang percaya Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita sudah membebaskan kita dari segala perkara. Amin. Amin. Yang percaya bisa kasih tos kanan kirinya, katakan engkau sudah dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita bersuka bersama dengan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bisa sama-sama tepuk tangannya di atas kepala. Amin. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan bersuka. Mari siap-siap kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita pasti percaya bahwa hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Amin. Bahwa segala sesuatu apapun yang kita rindukan, kita perlukan, kita pergumulkan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Amin. Sebab itu kita harus berkata begini ke Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, pakai aku sesukamu Tuhan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan, amin. Kalau mau dipakai oleh Tuhan, berarti suka-sukanya amin, haleluya. Katakan kanan kirimu, kamu dipakai luar biasa sesuka Tuhan. Amin. Shalalalala, shalalalala.
Shalalalalala, shalalalala, hey, 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 amen. Oh, shalala. Katakan sungguhlah hidupku, sungguhlah. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, mau dimuliakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Katakan sekaligus, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Katakan shalala, shalalalala, shalalalala, hey, 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 oh, shalala. Saya mau jemaat sendiri katakan shalala. Amin lagi. Oh, shalala. Boleh pakai gerakan gak sih saudara? Bisa ya? Katakan shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Bisa ya? Oh, saya belum lihat saudara. Shalala, masih ada yang belum bergerak ini. Ayo coba ya katakan yuk. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Oh, shalala. Berikan sore-sore buat Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari saudara bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita semua penuh dalam sukacita Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita dengan teduh datang pada hadirat Tuhan lebih lagi. Untuk kita terima kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuki kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk setiap waktu ada bersama-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi katakan satu hal. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari katakan lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari lebih lagi katakan lebih baik Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Sungguh daripada di tempat yang lain, kami hanya mau di pelataran-Mu Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan
terus tinggal di dalam rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu. Kami mau seperti seorang anak yang selalu rindu tinggal bersama dengan orang tuanya. Tuhan, hari ini Engkau lihat hati kami. Mungkin sudah lama kami tidak mau pulang ke rumah Bapa. Dan hari ini Tuhan, biarlah pujian ini keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Keluar sebuah pengakuan, lebih baik satu hari. Bahkan kalau itu kami harus ada di pelataran-Mu. Tuhan, kami mau pulang kembali kepada Engkau. Tidak ada pribadi yang menawan hati kami selain Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menanti kami pulang. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menunggu untuk kami berkata, aku siap Tuhan pakai hidupku. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh kembali diingatkan akan segala kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami ingin lari dari hadapan-Mu. Kami ingin tinggalkan rumah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Berkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan, tambah-tambahkan talenta mereka. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi. Sehingga melalui pelayanan yang dikerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini hadir, baik secara onsite maupun online di rumah-rumah. Tuhan, biarlah hati yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami mau terus, Tuhan, mengerti kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti bagian firman Tuhan dengan benar dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hamba-Mu yang berkata-kata, juga setiap telinga yang mendengar. Kami percaya sama-sama kami diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Dan kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, penguasa hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Shalom. Sudah diberkati dengan pujian tadi ya. Kita bersukacita, kita menari-nari untuk Tuhan. Sebenarnya pujian suka-sukamu Tuhan. Itu pujian yang ringan, enak, tapi dengan konsekuensi yang berat. Betul? Kalau suka-sukamu Tuhan, artinya Tuhan, apapun yang Tuhan mau, kita harus lakukan. Amin. Apapun yang Tuhan mau, kita harus kerjakan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya hari ini akan berbicara mengenai pemuritan. Pemuritan itu sebenarnya sudah terjadi bukan hanya pada zamannya Yesus, tapi pada zaman sebelum Yesus, pada waktu perjanjian lama, pemuritan ini sudah ada. Pemuritan itu suatu pola yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Pola apa itu? Pola di dalam kita mengakui Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau pola ini sampai terputus, hancur generasi pasti. Nah, pemuritan itu coba saudara cek ya. Ketika manusia pertama, siapa manusia pertama? Halo? Adam. Adam terus
berpola kepada Kain dan Habil. Kain dan Habil, dari mana Kain dan Habil itu bisa mempersembahkan korban? Di Alkitab memang tidak tertulis, ya kan? Di Alkitab memang tidak tertulis, tapi bagaimana Kain dan Habil itu mempersembahkan korban? Pasti lihat pola bapaknya, ya kan? Pasti lihat pola bapaknya. Oke, sekarang ke Abraham. Abraham ke Ishak. Bagaimana Ishak itu dengan apa istilahnya, dia diam saja, terus Bapak mana dombanya? Tuhan yang menyediakan. Dia ikut saja, dia tahu polanya. Ada korban, ada mezbah, ada korban. Pola itu. Terus nurun lagi ke Elia, ke Elisa. Ini pola. Elisa itu memperhatikan polanya Elia. Terus dia ikuti. Akhirnya jadi sebuah pola orang Yahudi. Di orang Yahudi itu ada polanya. Kalau kita kenal di sini dengan di Indonesia ini ada, kalau sekolah di Muslim ya, itu ada namanya madrasah, terus apalagi yang madrasah itu SD ya. SD terus SMP-nya madrasah juga. Tapi pertama madrasah ibtidaiyah ya, ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, terus madrasah sanawiyah, terus madrasah aliyah. SD, SMP, SMA. Ya, itu madrasah. Tapi di pola Yahudi itu juga sama. Itu Bet Midras, terus Bet Semes kalau nggak salah. Terus Bet apalagi terakhir itu Talmidim. Talmidim itu gini, mengikuti jejak sang rabi. Jadi rabinya melakukan apa dia ikuti. Makanya gini, ketika Yesus berkata, mari ikutlah aku, dia ikut. Ikut, ngikuti. Apa yang dipolakan Yesus, itu diperhatikan terus. Apa yang dipolakan Yesus dan diajarkan, itu dilakukan. Ini pemuritan. Sebenarnya simpel ya. Sampai hari ini pemuritan itu masih jalan. Tetapi berapa banyak gereja yang sudah mulai meninggalkan ini. Dengan apa? Dengan digeser dengan pola-pola ibadah tanpa memperhatikan pemuritan. Tapi justru ini yang terpenting. Bagaimana di dalam perjanjian setelah murid-murid Yesus melakukan seperti Yesus lakukan, terus murid-murid Yesus pun juga mempunyai murid lagi. Contoh siapa? Timotius, itu muridnya siapa? Paulus. Timotius memperhatikan semua yang dilakukan oleh Paulus. Tujuannya pemuritan adalah mengenal dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka saudara, gereja harusnya itu concern dengan ini. Next. Nah, kalau kita lihat Yohanes 17, nggak usah kita baca, semua total, engkau tahu bahwa aku dan Bapa adalah satu. Demikian kamu juga harus satu. Sama seperti Bapa. Sama seperti Bapa. Roma 8 ayat 29. Coba ditampilkan Roma 8 ayat 29. Saya teringat di Roma 8 ayat 29. Di sini nggak ada. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi
serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini sebenarnya tujuannya pemuritan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tujuan pemuritan selalu menjadi serupa dengan Tuhan. Apapun itu pemuritannya, modelnya apapun, tetapi ini, itu supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Katakan sama-sama, serupa dengan Tuhan. Nah, pola pemuritan ini bisa macam-macam, saudara. Bisa ada, mungkin ada bahan-bahan ini, ada bahan komsel, ada bahan komsal. Mungkin di gereja lain ada bahan CG dan lain sebagainya. Apapun itu, yang penting membawa orang ini dekat dengan Tuhan. Membawa orang ini serupa dengan Tuhan. Nah, di mana pemuritan ini bisa dilakukan? Di mana-mana. Di kantor bisa? Bisa. Dengan cara bagaimana di kantor? Mungkin ada teman yang diajak ngomong-ngomong. Ngobrol-ngobrol aja. Kalau sudah mulai klik, ngobrol tentang Tuhan. Dan membawa kita semakin serupa dengan Tuhan. Yang memuridkan itu menjadikan yang dimuridkan serupa dengan Tuhan. Ketika memuridkan, dia pun juga membawa dirinya serupa dengan Tuhan. Terus dalam komunitas, di mana lagi? Keluarga bisa? Sangat bisa. Di keluarga ada pemimpin keluarga, ada mama, ada papa, ada anak. Ini ngobrol tentang Tuhan itu sudah suatu pemuritan sebenarnya. Betul? Setuju? Ngobrol tentang Tuhan dan apa yang harus kamu lakukan itu sudah pola. Yang penting mengajarkan Yesus. Saya lihat di dalam Alkitab, semua yang diajarkan oleh rasul-rasul mengajarkan tentang Yesus. Mengajarkan tentang Mesias. Mengajarkan tentang bagaimana hidup serupa dengan Kristus. Itu pola pemuritan. Apapun sebenarnya. Bisa enggak menggunakan handphone ini sebagai alat untuk pemuritan? Sangat bisa. Dan sampai kapanpun, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kali kedua, itu pemuritan masih tetap jalan. Halo orang tua, kau mempunyai tanggung jawab untuk memuridkan anak-anakmu. Bawa anak-anakmu semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Keserupaan itu yang menjadi tujuan utama di dalam pemuritan. Next. Ya, saudara, ini jelas atau tidak ya? Tujuan pemuritan, satu untuk menuntun jemaat, ini kalau di gereja, mengerti rencana Allah yang kekal. Rencana Allah yang kekal apa? Rencana bukan rencana atas hidup kita saja, tetapi rencana Allah yang kekal. Rencana Allah yang kekal. Rencana Allah yang kekal itu yaitu rencana penyelamatan bagi orang yang percaya, yang mengasihinya. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Coba kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai ke 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu bahkan dari hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Saudara, kita kan seringkali pujikan ini, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga. Terus? Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi
yang mengasihi dia. Apa itu sebenarnya? Apa itu sebenarnya? Bukan gini, oh tiba-tiba berkat terus kita diberkati, bukan. Tetapi keselamatan yang tidak pernah kita pikirkan, kita ini bagaimana kita bisa lepas dari dosa, kita ini bisa bagaimana bisa keluar dari lingkaran yang tidak bisa kita keluar. Ternyata Allah sudah sediakan di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini sebenarnya adalah rencana penyelamatan yang luar biasa. Ini sebenarnya rencana penyelamatan yang dari Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Manusia berusaha dari perjanjian lama, dari awal, dari Adam jatuh sampai kepada Nabi Maleaki. Itu manusia tetap berusaha, tetapi tidak ada jawaban. Ketika Bapa memberikan anaknya yang tunggal, itu yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu diberikan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Itu sebenarnya rencana Allah. Bukan yang lain. Yang lain-lain itu namanya bonus. Ya, sama-sama katakan yang lain-lain itu namanya bonus. Kalau saudara beli rawon, kerupuknya itu bonus atau bukan? Bonus. Enggak usah diminta, kerupuknya itu bonus. Pagi-pagi sudah bicara rawon. Siapa yang belum makan? Siapa yang belum makan, lihat kanan kiri. Kalau kanan kiri mulai matanya riap-riap itu, wah artinya kampung tengahnya mulai. Ya tahan sebentar. Ini yang harus disaksikan, ini yang harus diberitakan. Kembali ke PowerPoint yang. Jadi apa yang harus diberitakan? Menuntun jemaat untuk mengerti hal ini. Menuntun jemaat untuk sadar bahwa tanpa Tuhan hilang. Tanpa Tuhan itu binasa sampai selama-lamanya. Dan ini jawabannya. Jawabannya adalah Yesus. Pada pribadi Yesus. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Amin. Ini tekankan kepada anak-anak saudara. Tekankan kepada teman-teman saudara. Tidak ada nama lain. Ini berita sukacita. Ini rencana Allah yang kekal. Dari semula sudah ditetapkan. Tapi tidak banyak orang mengerti hal ini. Termasuk orang yang keluar masuk gereja. Makanya perlu dimuridkan. Semakin dalam, semakin kita ngerti, semakin kita bersyukur. Semakin kita mengerti, semakin kita bersyukur. Untuk apa saudara keluar masuk gereja sebenarnya? Saudara, saya tanya berapa kali saudara ke gereja? Dari lahir sampai hari ini. Paling saudara tidak bisa menghitung karena pada waktu lahir, saudara masih bayi belum bisa ngitung, ya kan? Tapi berapa kali ketika saudara sudah mulai bisa menghitung, saudara ke gereja sampai hari ini, saudara ngerti enggak rahasia ini? Rahasia rencana Allah yang kekal. Banyak orang saudara pengen karunia ini, tapi ini poinnya yang penting ini. Bukan yang lain. Bukan pelayanan. Bukan karunia-karunia ketika menumpangkan tangan jatuh. Bukan. Tetapi ini jauh lebih penting. Di pemuritan tekankan ini. Saya ketika saya membaptis seorang anak atau orang tua, pasti saya tekankan ini. Tidak ada jalan lain. Saya pernah tanya kepada seseorang, berbuat baik itu apakah bisa menyelamatkan? Saya selalu tanya, saya selalu kasih gambaran begini. Ada pulpen gini, pulpen ujung sini sama ujung sini. Saya gambarkan ini perbuatan baik, ini perbuatan jahat.
kalau orang berbuat jahat itu masuk neraka atau surga? Ya jelas neraka. Kalau orang perbuatannya baik itu sangat-sangat banyak. Terus perbuatan jahatnya sedikit, masuk surga atau neraka? Ayo saya tanya. Kalau perbuatannya baik banyak, terus perbuatan jahatnya itu cuma 2 atau 3, masuk surga atau neraka? Hah? Masuk surga atau neraka? Nah, bingung ya. Siapa yang jawab? Jawab surga. Perbuatannya baik banyak, perbuatan sedikit cuma 2 atau 3. Siapa yang jawab masuk surga? Siapa yang jawab masuk neraka? Siapa yang bingung? Saudara gini, surga itu tempat suci atau tidak? Ada dosa atau tidak? Kalau perbuatan jahatnya itu cuma 2 atau 3, itu termasuk berdosa atau tidak? Bisa masuk surga atau tidak? Normalnya bisa masuk surga atau tidak? Tidak, karena di surga tidak ada dosa. Di surga tidak pernah ada dosa. Kalau ada dosa, surga itu menjadi tercemar. Betul enggak? Nah, berarti tidak ada manusia yang sebenarnya masuk surga, betul enggak? Tidak ada manusia yang masuk surga, enggak ada. Ada sebenarnya yang bisa masuk surga, kecuali yang punya surga itu mengizinkan masuk. Dengan apa caranya? Dengan gini, mengutus anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya ini dijembatani sama Tuhan. Dan kita semua percaya dan kita dijembatani oleh Tuhan. Dosa kita ini tidak diperhitungkan supaya kita hidup kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Ini beritanya sebenarnya di dalam pemuritan harus ditekankan ini, di keluarga ditekankan ini, ditekankan ini. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Saudara, ini yang berita yang tidak boleh hilang di dalam pemuritan. Yang kedua, saudara, sekarang ini kan banyak ya mengajaran doktrin kekristenan tapi yang tidak alkitabiah, yaitu keselamatan plus. Oh, kamu selamat jika kamu begini. Percaya Tuhan tambah begini. Percaya Tuhan itu sudah titik, saudara. Enggak perlu plus-plus lagi. Ada ya yang saya nggak mau ceritakan, tapi saya nggak mau sebutkan namanya. Tapi gini, percaya Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, tapi plus ada. Tuhan tidak inginkan ini. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, ya sembuh. Saya pernah dengar di Nganjuk itu ya, mau didoakan, tapi harus bawa telur. Yesus, percaya Yesus plus percaya telur. Katanya penyakitnya dipindah ke telur. Apakah Yesus kurang berkuasa? Ada juga gini, percaya Yesus. Coba lihatkan fotonya. Dilihatkan fotonya. Doktrinnya tetap Yesus, tapi plus fotonya mana? Ini enggak benar, saudara. Ketika kita kenal Tuhan dengan benar, doktrin-doktrin yang tidak benar ini bisa kita tangkis. Pelepasan, pelayanan pelepasan. Ini harus begini, harus begini. Cukup dengan nama Yesus saja tanpa plus. Sudah cukup. Karena di Alkitab diajarkan tidak ada plus.
apapun yang Tuhan mau itu jadi. Ya, pengajaran-pengajaran sekarang ini banyak sekali yang tidak alkitabiah. Tapi siapa yang dimuridkan, dia akan ngerti cukup Tuhan saja. Amin. 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 Cukup Tuhan aja. Cukup Yesus baik. Sampaikan kanan kiri, cukup Yesus baik. Ya, jangan percaya yang lain, jangan percaya yang plus. Itu bukan dari Tuhan. Nah, ini pentingnya pemuritan, saudara. Ketika saudara masuk di dalam pemuritan, saudara masuk sama-sama ini. Ada orang-orang yang dengan intens diajari. Jadi pemuritan itu mengajari gini. Di mana di gereja terjadi ya, ketika saudara ikut ibadah, ini sebenarnya pemuritan. Ketika di WBI terus diberitakan firman, diajari, itu pemuritan. Ketika di youth diajari begini, itu pemuritan. Dan intens, sampai kapan pemuritan itu berhenti? Bukan modul 1, modul 2, modul 3, terus akhirnya modul lanjutan, bukan itu. Sampai kapan pemuritan ini berhenti? Sampai seseorang itu serupa dengan Yesus. Titik. Sudah serupa dengan Yesus, sekarang saya tanya, kira-kira saudara serupa dengan Yesus berapa persen? Udah gak usah lihat kanan kiri, coba gini. Direnungkan berapa persen saudara sudah seperti Yesus. Tujuannya yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, saudara, membimbing jemaat semakin mengenal Allah, memotivasi jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Dan ini kalau sudah mengenal doktrinnya, membimbing jemaat mengenal Allah, memotivasi jemaat terlibat dalam sebuah pelayanan. Kalau sudah ngerti, maka otomatis melayani. Orang kalau sudah ngerti kasih karunia, pasti melayani. Pelayanan tidak cuma di sini, saudara. Pelayanan bisa saudara beritakan Injil. Ngomong tentang Tuhan, ngomong Tuhan itu menyelamatkan. Bapaknya teman saya itu usianya 80 tahun, sekarang sudah meninggal. Tapi semangat penginjilannya setelah dia kenal Tuhan. Dia itu kemana-mana selalu yang diberitakan adalah Injil. Pagi-pagi sekali dia sudah keluar rumah. Ini orang usia 80 tidak pikun sama sekali, sudah keluar rumah. Dicari-cari anaknya, tiba-tiba ketemu ngobrol sama tukang beca. Diselidiki yang diceritakan Yesus yang dia kenal. Pada suatu saat dia ikut pelayanan di daerah Nganjuk, di sana ada sebuah air terjun namanya apa? Sedudo ya. Daerah terpencil sekali, ada daerah namanya Mbomo. Mbomo itu lerengnya sedikit sudah dekat dengan air terjun Sedudo. Ini bapak ini naik ke mobil dekat dengan saya gini. Terus tiba-tiba gini, kok ya matanya itu awas ya? Nah, lihat itu. Kamu lihat rumah yang kecil itu. Oh iya Pak, lihat. Nggih Pak, lihat saya. Pertanyaan yang menggetarkan hati saya begini. Siapa ya yang kesana yang memberitakan Injil? Madek saya. Siapa yang kesana memberitakan Injil? Siapa yang kesana memberitakan kabar baik? Artinya, siapa yang memperkenalkan Yesus kesana dan memuridkan orang itu? Itu ketika saya sadar, membuat saya tidak berhenti bergerak untuk memperkenalkan Tuhan kepada semuanya. Pelayanan yang paling menyenangkan adalah pelayanan penggembalaan seperti saya. Kenapa? Saya bisa ngomong ke yang lain tentang Tuhan. Sebenarnya tidak hanya pengembalaan, tapi semuanya. Di mana Asar bisa memperkenalkan Tuhan atau tidak? Bisa.
Main musik bisa memperkenalkan Tuhan? Bisa. Ketika selesai latihan, ngobrol-ngobrol tentang Tuhan, memperkenalkan Tuhan, aku mengenal sesuatu yang baru ini kenalkan, itu pemuritan. Tapi nanti kita akan mengerucut kepada sebuah pemuritan yang lebih teratur. Ya, nanti saudara, setelah ini gereja akan mengadakan pemuritan di mana-mana. Mungkin ada yang memuridkan di keluarga. Dengan intens saudara, diajari bagaimana mengenal Tuhan. Sampai orang itu kenal Tuhan. Setelah kenal Tuhan, kemudian orang ini ganti memperkenalkan Yesus kepada yang lain. Mungkin nanti ya, saya pergi ke keluarga Kopi Pink. Dengan intens saya ngomong tentang Yesus, ada buku-bukunya, ada panduan-panduannya. Terus sampai ngerti bener, setelah sampai ngerti, itu Kopi Pink bisa keluar mungkin ke komunitas yang lain. Mungkin komunitas badminton atau komunitas ikan. Komunitas orang yang ya, kalau ikan nggak bisa diinjili ya ikan. Tapi komunitas yang pelihara ikan. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Sudah ngerti. Ketika Filipus tiba-tiba diutus Tuhan, kamu berhenti, kamu pergi ke sana. Terus kemudian ketemu dengan Sida-Sida dari Yerusalem turun, kemudian baca kitab Nabi Yesaya. Kamu ditanya, kamu ngertikah ini? Enggak. Dijelaskan secara singkat di dalam kereta. Secara singkat loh, di dalam kereta dijelaskan. Akhirnya gini, stop dulu. Di sana ada air. Bisakah aku dibaptis? Langsung begitu saudara. Ketika ngeh dan ngerti, siap baptisan. Ini singkat sekali, dengan cara yang singkat ketika ngikuti Tuhan, orang bisa dimenangkan. Tidak menutup kemungkinan saudara itu secara singkat, ketika saudara mau diajar firman dengan benar, saudara memberitakan Tuhan dan orang itu gini, aku sekarang tahu semuanya dan aku mau jadi Kristen, baptisan aku. Baptis, selesai. Dimuridkan lagi supaya dia memuridkan orang lain. Nah saudara, supaya ini sudah terlibat pelayanan sebenarnya. Ketika mau menjadi alatnya Tuhan, ketika kita seperti yang diingini Tuhan, suka-sukamu Tuhan, seperti pujian tadi, suka-sukamu. Pada waktu Tuhan nyuruh, langsung gerak saudara. Mungkin di pertanian, seperti Pak Hartono waktu nyangkul gini ya, tiba-tiba, kok aku lihat Pak Hartono kok sukacita toh. Saya mandek, sini. Kita istirahat dulu ya, ngopi, terus sambil makan jajan di sini atau sarapan, ngobrol dengan cara yang singkat, saudara beritakan Tuhan. Enggak ada orang lain, fokus. Kemudian, Mas, aku ngerti sekarang bagaimana Tuhan itu sayang kepada umatnya. Dan saya ini sekarang Tuhan, saya percaya Tuhan. Oke, di sana ada air untuk, biasanya untuk apa? Nah, kalau di Kebonrejo itu untuk ngocor. Bisa jadi nanti Mas Hartono ini, di sana ada air untuk ngocor, panggil orang kalau bingung, panggil siapa yang terdekat di situ, ayo baptis. Dan jangan lupa setelah itu orang itu diajar. Setelah diajar, dia akan memuridkan yang lain. Nah ini sudah terlibat pelayanan. Pertama datang, pertama kenal Tuhan sudah terlibat pelayanan. Memberitakan Injil, meyakinkan orang. Ya, next. Bisa minta tolong? Ya, tim multimedia. Nah, saudara,
Pelayanan bisa terjadi di mana-mana. Sebentar. Ya, macet. Oke. Saudara, betapa pentingnya pemuritan itu lebih penting dari semuanya. Saudara, ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus dia menyembuhkan orang dari orang kerasukan setan, dia yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan, ada mujizat banyak di sana. Lihat saudara, Yesus itu kemudian menarik diri dan dia itu bersama-sama dengan muridnya. Kalau saudara lihat di dalam Markus 9, coba Markus 9 ayat 30 sampai 31a. Coba saudara lihat di Alkitab saudara, Markus 9 ayat 30 sampai 31a. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ayat 31, 1, 2, 3. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Sampai di sini. Sebab ia mengajar murid-muridnya. Yesus tidak mau diketahui orang. Pemuritan itu selalu gini, eksklusif. Pemuritan itu khusus, menyediakan waktu khusus, tidak mau diganggu oleh yang lain supaya konsentrasi. Siapa yang pernah ikut pemuritan? 1, 2, yang di youth sudah mulai ya, yang di lain PAW. Ikuti hal ini. Supaya apa? Kita ini ngerti Tuhan. Memang perlu waktu khusus. Ketika Yesus mengadakan mujizat-mujizat ini, banyak orang ikut. Tetapi gini, langsung Yesus menarik diri, dia mengajar murid-muridnya. Setelah mengajar murid-muridnya, baru gini, mengutus murid-muridnya untuk melakukan yang sama dengan apa yang dia lakukan. Oke? Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemuritan yang dilakukan oleh Paulus pun juga sama. Dia mengajak Timotius, dia mengajak Titus, dia mengajak yang lain untuk mengikuti Rasul Paulus, kemudian memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan saatnya nanti Rasul Paulus ganti ngutus, lakukan seperti apa yang pernah aku lakukan. Saudara, pemuritan itu begini. Pertama melihat yang memuridkan itu. Jadi murid melihat pemuridnya, murid melihat gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya. Terus kemudian gurunya melakukan, murid itu melihat pertama kali. Yang kedua, gurunya melakukan, murid pun juga ikut melakukan. Dua-dua melakukan. Yang ketiga saudara, murid melakukan, guru yang melihat. Setelah berjalan semuanya, guru ganti memuridkan yang lain. Ini yang murid ganti memuridkan yang lain. Polanya seperti itu. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa pemuritan? Pemuritan itu adalah proses menjadi serupa dengan Kristus. Seperti ayat yang lebih tepat tadi yang saya katakan tadi di dalam Roma 8 ayat 29. Supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi seperti Yesus. Di dalam Galatia 4 ayat 19 juga sama. Pemuritan itu adalah Allah yang menginginkan kita semakin bertumbuh. Allah menginginkan kita terus menerus memperoleh gambar, mendapatkan gambar, memperoleh pengetahuan tentang gambar Allah yang sesungguhnya. Tujuan Bapa Surgawi kita menjadi dewasa, mengembangkan karakteristik yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, Tuhan itu menginginkan kita ini terus bertumbuh. Pengenalan akan Tuhannya semakin bertumbuh.
Berarti tidak berhenti di gereja, di sekolah, di rumah, di pekerjaan. Pengenalan akan Tuhan ini terus bertumbuh harusnya. Next. Nah, saudara, pemuritan itu tidak otomatis. Saudara, ini yang sulit sih. Pemuritan itu tidak otomatis, tapi memerlukan sebuah komitmen. Komitmen itu sebuah keputusan dari diri kita. Aku mau dimuridkan, aku mau belajar mengerti. Siapa yang mau pengen mengenal Tuhan lebih lagi? Diam di hadirat Tuhan. Terus mulai diajar, mulai mengerti tentang Tuhan. Dan itu berangkatnya dari mana? Sebuah keputusan untuk mau belajar. Sebuah keputusan untuk mau belajar. Ketika kita menganggap bahwa di gereja cuman ini saja, gereja cukup aku beribadah, itu bukan sebuah keputusan yang mendasar saudara mengerti tentang Tuhan. Tetapi gini, harus bertumbuh, harus diusahakan, harus istilah dari dirinya itu pengen terus bertumbuh, belajar terus. Jangan kita cuman baca, jangan cuman kita pergi ke gereja, tapi bertumbuh ke arah Kristus. Kemarin di Bible study itu kita sedang belajar menafsirkan Alkitab. Wah, seru sekali ketika bahas tentang Abraham dan Sarah, antara Sarai dan Hagar. Nah, ini waktu Sarai dengan Hagar. Waktu Sarai tidak punya anak, kemudian berkatalah kepada Abraham, dah itu budakku namanya Hagar itu, coba kamu hampiri dia. Wah, rame waktu kamu hampiri dia, ini rame sekali saudara. Kamu hampiri dia. Nah, ini budak wanita namanya Hagar. Pasti budaknya ini bukan budak yang biasa, tapi budak pilihan, budak yang cantik. Nah, Abraham disodori Hagar sama Sarai. Kira-kira mau atau tidak? Ya karena ini kan di bawah kuasa. Kemarin kita berbicara di bawah kuasa Sarai. Ya sudah, Abraham akhirnya mau dengan Hagar. Setelah Hagar mengandung, si siapa? Sarai marah-marah. Karena apa? Hagar ini memandang rendah nyonyanya. Marah-marah. Kemarin kita ngobrol-ngobrol waktu di acara Bible Study ini. Orang wanita itu repot ya Pak ya. Yang nyodori dia, terus setelah hamil, yang protes dia lagi. Duh, ini siapa yang ngasih siapa? Duh, biarlah biar Allah menjadi hakim antara aku dengan engkau. Lu melibatkan Tuhan lagi. Padahal pada waktu itu Abraham sudah mendapatkan suatu visi di mana dia akan menjadi bapak orang percaya. Keturunannya sangat banyak. Sarah pun juga sudah tahu itu. Tapi bisa iman itu goyah. Ketidaktaatan, ketidakpercayaan itu menimbulkan masalah. Sampai dicatat sama Eli. Ketidakpercayaan itu menimbulkan masalah. Tidak percaya sama janji Tuhan itu menimbulkan masalah. Wah, seru sekali. Nah, ini saudara, ketika saudara membahas Alkitab jadi menarik. Ada rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan. Jadi kalau saudara cuma baca begini ya bosan saudara. Tetapi ketika saudara dalami lagi apa yang Tuhan mau, mulai fokus, mulai ambil komitmen dan fokus, menarik saudara. Ini baru satu pasal yang paling kita pelajari. Belum pasal-pasal yang lain. Menarik pasti. Nah, saudara,
ini yang membuat bertumbuh. Kita harus ingin bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh dan berusaha bertumbuh. Ya, dan bersikeras dalam bertumbuh. Ada orang bersikeras dalam bertumbuh, pengen bertumbuh. Pengen bertumbuh, pengen kenal Tuhan. Sampai ada yang gini, aku enggak kurangan Mbak, istilahnya kurang warak bahasanya itu. Cari yang lain, terus diskusi sama saya. Saya telepon, diskusi, sama-sama diskusi. Bertumbuh, saudara, saya ikut bertumbuh, dia ikut bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Jangan berhenti cuman di pelayanan di sini. Jangan berhenti cuman jadi jemaat. Jangan berhenti cuman melayani, pernah menumpangkan tangan. Jangan berhenti sampai apa? Saudara kenal Tuhan dengan benar. Artinya gini, fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Tidak fokus dengan HP masing-masing, tapi fokus dengan firman Tuhan. Amin. Ciri-cirinya orang yang haus dengan firman Tuhan, itu dia selalu memperhatikan. Ketika memperhatikan, saudara bertumbuh. Keserupaan dengan Kristus semakin tercipta. Keserupaan dengan Kristus semakin bertambah. Ketika Yesus datang, maka kita sudah siap dijemput. Amin. Siapa Anda pengen ketika Tuhan datang, saudara sudah siap dijemput oleh Tuhan? Nah, bertumbuhlah terus ke arah Kristus. Saudara tahu ya magnet itu ya. Magnet ketika didekatkan paku, kenapa paku ikut terangkat? Magnet ketika didekatkan dengan paku, pakunya akan terangkat begini. Kenapa? Misalkan magnet didekatkan, yang didekatkan itu adalah bukan paku, tetapi itu lidi. Terangkat enggak? Enggak terangkat. Kenapa? Paku itu bisa terangkat. Karena mempunyai sifat yang sama dengan magnetnya. Mempunyai kemagnetan. Siapa nanti yang akan diangkat Tuhan? Yaitu yang serupa dengan dia. Yang mempunyai kemiripan dengan Tuhan. Hari ini kejar saudara. Bersikeras untuk mengejar itu. Melalui apa? Pemuritan. Berusaha dengan keras mengejar hal itu. Jangan cuman berhenti sampai di sini. Ya, next. Ini yang tadi saya ceritakan, next. Terus, nah melalui ini ketika Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, setelah itu apa? Murid-muridnya lihat dan setelah itu murid-muridnya ganti yang melakukan. Tuhan Yesus ingin mendengar laporannya saja. Hari ini saudara, saya ngajar saudara. Tapi pada suatu saat nanti saudara ganti ngajar yang lain. Amin. Mengajar yang lain bisa di sini, bisa di tempat lain. Bisa nanti bukan Bu Hari sama saya yang berkhotbah di sini. Tetapi ada yang lain. Bisa saja saudara tidak ngajar di sini, tapi ngajar di tempat lain. Mulai memberitakan firman, mulai mengajarkan kebenaran, sampai orang menjadi serupa dengan Yesus. Next. Nah, ayat terakhir saudara. Matius 28 ayat 19, 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ada 3 saudara, 3 hal yang bisa kita pelajari di sini, makna daripada amanat agung. Ini kita tahu bahwa Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah amanat agung. Amanat itu perintah, perintah agung. Kenapa dikatakan perintah agung? Karena yang memerintahkan, karena yang berbicara itu adalah Yesus sebelum naik ke surga. Jadi perintahnya untuk siapa? Apakah untuk Pak Hari? Apakah untuk Bu Hari? Apakah untuk pelayan-pelayan yang lain? Tapi perintahnya untuk siapa? Untuk kita semuanya.
Nah, ada 3 hal, saudara, makna daripada amanat agung. Yang pertama, kata pergilah dan baptislah ini misi. Berbicara pergilah, berbicara menjangkau jiwa, berbicara pergilah, berbicara kita tidak boleh diam, tapi kita terus bergerak dan bergerak. Sampai apa? Sampai orang itu menjadi percaya. Seperti Filipus dengan sida-sida, di kereta, cuma di kereta begini, orang percaya. Sida-sida ini percaya dan akhirnya memberi diri dibaptis. Terus yang kedua, saudara, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Pemberitaan kepada siapa? Apakah cukup segereja? Semua bangsa di sini mengandung arti semua suku bangsa. Kalau berbicara suku, ini di sini ada berapa suku di sini? Ada yang dari suku Jawa, coba Jawa ya. Yang dari suku Tionghoa, yang tidak mengakui Tionghoa, ya. Ada suku Manado, ada suku Bakal Manado. Bakal Manado calonnya Manado, ya. Semua suku bangsa, semua dari suku-suku itu targetnya. Jadi gini, jadikanlah semua suku bangsa itu murid dengan cara dimuridkan. Cara pemuritannya adalah beritakan bahwa tidak ada jalan lain selain daripada Yesus. Wah, sulit Pak Hari, sulit. Kita ini belajar menuruti Tuhan. Saya nanti akan berbicara tentang Filipus, bagaimana pribadi Filipus. Ketika belajar memuridkan secara efektif di dalam kereta, cuma di dalam kereta, sida-sida ini percaya dan akhirnya meminta diri dibaptis. Singkat kan? Berapa menit di dalam kereta itu? Mungkin bisa 1 jam. Di kereta ngobrol-ngobrol. Dia menjelaskan tentang kitab Yesaya. Cuman gitu. Hah? Aku ngerti sekarang. Baptis. Sudah 2 hal yang dilakukan oleh Filipus, yaitu misi dan menjadikan murid, pemuritan. Yang ketiga, saudara, setelah dimuridkan dan percaya Tuhan, melatih orang untuk kembali melakukan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Rasanya kalau guru itu berjalan lebih tinggi, sudah antara pemurid dan murid. Siapa yang menjadi pemuridnya? Saudara cocok dengan siapa? Ayo, nanti gereja ini sedang melatih, gereja ini sedang mengutus, ada berapa orang? 4 orang diikutkan pemuritan di GBI Pusat. Dari 4 orang nanti akan memuridkan. Tidak tahu siapa yang diutus, berdoa, nanti klik dengan ini ada dimuridkan. Sampai ngerti, setelah sampai ngerti terus memuridkan yang lain. Kadang-kadang belum sampai tuntas semuanya, itu bisa memuridkan yang lain. Ketika materinya semuanya sudah didapat, ganti memuridkan yang lain. Yang penting komitmen untuk bertumbuh. Saudara mau bertumbuh? Amin. Saudara mau menjadi seperti Tuhan? Amin. Ketika kita mau menjadi seperti itu, nanti ketika Tuhan datang, kita ikut terangkat. Biarlah melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita, untuk kita terus bertumbuh. Sampai apa? Sampai menjadi serupa dengan Kristus. Mari kami jemput bangkit berdiri sama-sama. Saya minta Ibu Gembala boleh berdoa. WL Singer.
Mari saudara, setiap kita boleh responi kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan nanti bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu berkomitmen untuk dimuridkan, sepulang dari gereja ini boleh mendaftarkan diri kepada teman-teman di belakang. Nanti saya minta tolong Saudara Yosep dan Saudari Tita bisa bantu data ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang rindu dimuridkan. Saudara tidak usah berpikir harus dalam kelompok kelas besar begitu ya. Tapi kami memiliki kerinduan, bahkan kalau itu saudara memiliki kerinduan di keluarga saudara. Dan mungkin saudara, loh saya tidak bisa. Nah nanti kami dari gereja akan perlengkapi. Hari Rabu itu adalah satu hari yang memang kita khususkan untuk memperlengkapi jemaat, dan saat ini kita sedang memperlengkapi para pengkhotbah. Kami tahu bahwa Bapak Ibu Saudara punya kemampuan, mungkin sudah pergi kemana-mana, tapi kami memiliki sebuah tanggung jawab untuk bagaimana kami juga melengkapi saudara di tempat ini. Dan kemudian nanti kalau sesi tentang khotbah yang mengembangkan gereja selesai, kita akan membuka kelas baru yaitu kelas MSK. Jadi pemuritan seperti yang disampaikan Pak Hari tadi, memang ada materi modul yang membantu kita saudara. Untuk seperti seorang murid, orang ini dilatih, diajar sesuai dengan tema-tema begitu ya. Ada banyak mungkin orang pengennya pelayanan, tapi sebenarnya dia tidak pernah menjadi seorang murid. Ketika kita tidak mau menjadi seorang murid, maka apa yang sedang kita bagikan kepada orang yang kita layani saudara? Bisa jadi kita sedang membagikan pengalaman-pengalaman kita yang ternyata kalau kita mau jujur, kita tidak berdasar firman Tuhan. Kita tidak berdasar Alkitab. Maka tadi Pak Hari berikan contoh, ada orang dipakai Tuhan tanda kutip. Ketika dia sembuhkan, dia pakai perantara, foto, telur. Ketika dia mendoakan orang sakit, dia pakai sesuatu yang Alkitab tidak pernah ajarkan. Nah disitulah tanggung jawab kami sebagai gembala di tempat ini untuk mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi saudara, sama-sama belajar. Dan kami rindu pemuritan-pemuritan itu terjadi di rumah-rumah. Terjadi di rumah-rumah. Dimulai di dalam keluarga kita. Amin saudara. Mungkin seorang suami istri, papanya enggak banyak bisa ngomong. Istri lebih banyak bisa ngomong, enggak apa-apa. Saling melengkapi di sana. Mungkin anaknya sudah ikut kemarin kelas MSK itu kita sudah buka kemarin. Dan beberapa orang sudah terlibat. 4 orang yang kami kirimkan termasuk saya adalah yang ikut di kelas MSK pertama. Memang harus ada waktu yang dikorbankan saudara. Dan saya berdoa, saya mengajak saudara semuanya mau terlibat. Amin. Tidak ada gunanya bagi saya secara pribadi kalau kita hebat pelayanan di luar, tapi kita tidak pernah mau jadi seorang murid. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat saat yang terindah ini Tuhan. Ingatkan kami betapa pentingnya kami dimuridkan. Kami menjadi seorang yang mengerti hati Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kami. Dan kami mau menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Tuhan lihat hati kami. Tuhan baharui setiap komitmen kami hari ini.
Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus tinggal di rumah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Kami mau terus tinggal bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Mari pujikan pujian ini dari awal.
kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menangkap kami, Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau sekarang berkomitmen untuk kami boleh menjadi seorang murid yang sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Engkau. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau hidup semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus Tuhan kami. Berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kami rindu mohon belas kasihan Tuhan turun atas kami. Jadikan kami sebagai jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai jemaat-jemaat yang mau dengan rendah hati, taat, penuh kepada Engkau. Kami mau diubah, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni segala ketidaktaatan kami. Ampuni Tuhan segala kemarahan kami kepada Tuhan, kepada sesama kami yang membuat kami tidak bisa melihat gambaran Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami mau berlari Tuhan, kami mau berlari mengejar hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jadikan kami Tuhan sebagai murid-murid yang dengan taat kami mengikuti Sang Guru Agung. Kami mau terus belajar, kami mau terus diperlengkapi, kami mau terus dibentuk satu dengan yang lain, menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Berkati Tuhan, Bapak Gembala di tempat ini, berikan hikmat, berikan Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk boleh mengembalakan kami jemaat di tempat ini seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau tahun ini Tuhan kami memiliki kerinduan, setiap jemaat di tempat ini mereka boleh dimuridkan. Tuhan, kami sadar bukan karena kuat gagah kami para pelayan-pelayan, kami gembala di tempat ini, tapi semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mohon kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Berkati setiap anak-anak-Mu kalau hari ini Tuhan sudah usik hatinya, Tuhan sudah berikan gangguan pada pikirannya untuk boleh mau terlibat di dalam pemuritan. Mari Roh Kudus Engkau teguhkan, Engkau kuatkan supaya boleh mengambil keputusan ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan setia, dengan penuh sukacita kami mau lakukan bagian ini Tuhan. Karena kami mau menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Kristus Tuhan kami. Berkati Tuhan firman yang sudah disampaikan, biarlah tertanam jatuh di tanah hati kami yang paling subur, bertumbuh, berbuah, dan kami yakin percaya keluarga kami diberkati, pekerjaan kami Tuhan limpahkan berkat yang luar biasa, pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh banyak jiwa dibawa kepada Tuhan melalui setiap hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah ambil bagian, menyediakan waktu terbaiknya untuk beribadah. Berkati setiap jemaat di tempat ini, baik yang secara onsite hadir maupun secara online ikut ibadah di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Hari ini kami bersatu hati berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan juga mengasihi negeri ini. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, niatan-niatan yang tidak benar dari orang-orang yang berniat jahat kepada bangsa kami Indonesia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus para pemimpin kami mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan RT RW, pemimpin lingkungan sekitar kami. Tuhan memberkati, berikan kepada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi rakyatnya seperti Tuhan dia boleh mengasihi dirinya sendiri. Kami menyerahkan Tuhan untuk pesta demokrasi yang akan diadakan tahun 2024. Kiranya Tuhan juga menolong segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami Indonesia ini, dibangkitkan seorang pemimpin yang benar-benar memiliki hati takut akan Tuhan, bukan seorang pemimpin yang tidak mau menerima
keberagaman di bangsa kami Indonesia, bukan seorang pemimpin yang memanfaatkan isu-isu sara untuk boleh mencapai tujuannya. Dijauhkan dari bangsa kami pemimpin yang demikian. Kami percaya Tuhan Kau membangkitkan seorang pemimpin yang terbaik bagi negeri kami Indonesia. Dan kami juga memberkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui keluarga kami, hidup pernikahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, semuanya Tuhan. Hubungan yang terjadi di dalamnya, kiranya Tuhan Engkau yang memimpin, mengatur, sehingga Tuhan setiap rumah tangga mereka boleh mengalami berkat yang dari Tuhan. Mereka boleh mengalami suasana surgawi hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami boleh kembali lanjutkan aktivitas kami. Kami percaya, yakin sepanjang minggu ke depan Tuhan akan terus pimpin dan tolong kami, sertai kami. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib kami yang ajaib, Engkau menyembuhkan dengan sempurna, bahkan Engkau terlebih sembuhkan hatinya, terlebih Tuhan sembuhkan jiwanya. Untuk boleh melihat bagaimana Tuhan tetap baik di dalam masa-masa sakitnya sekalipun. Terima kasih Bapakku yang baik, kami menyerahkan setiap kegiatan yang ada di rumah gerejamu ini. Biarlah semuanya berguna baik untuk membawa jemaat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Tuhan kami. Makin bertambah-tambah teguh iman percaya kami. Dan kami boleh menjadi penuai-penuai gerejamu di akhir zaman. Terpujilah namamu ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan, kita arahkan hati kepada Bapa di surga. Kami percaya bahwa pemberitaan ini adalah proyekmu Tuhan. Untuk itu berkati anak-anakmu semuanya. Roh Kudus yang memberikan kesadaran untuk kami terus mengejar, untuk kami terus berkomitmen menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kerohanianmu, semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin nampak pengenalanmu akan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, pekerjaanmu adalah ladang di mana engkau akan memuridkan. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, di keluargamu adalah ladang di mana engkau memuridkan. Tuhan memberkati anak-anakmu, anak-anakmu akan kau arahkan seperti yang Tuhan mau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati juga teman hidup bagi mereka yang belum mendapatkan teman hidup. Tuhan sudah menyediakan bagimu. Mari pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami minta Bu Ari untuk, ada Bu Ari di sini? Ya, untuk mendaftar yang membantu anak-anak mendaftar yang ikut pemuritan. Jadi pas mau masuk sing sumbulah, sing tadi kan sampai kasih 3. Trak kan 4 ya. Lah, itu aku mesti ke contoh lagu apa Yesus gak kasih jiwa.